Sekarang yuk mari sejenak kita sama-sama menengok surat Al-Maidah ayat 51 yang difitnah, dituduh sebagai alat kebohongan oleh si penista agama tadi, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini. Singkat, padat, ringkas, jelas. Tidak perlu repot-repot lagi menafsirkannya. Karena semua ulama sepakat ayat ini merupakan salah satu dalil di mana umat Islam haram untuk mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya. Nah sekarang mari kita lihat. Allah serukan hamba-hambanya yang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Bin nida'il habib. An-nida'il habib artinya seruan yang penuh kasih sayang. Jadi Allah serukan ya ayyuhalladzina amanu. Duhai orang-orang yang beriman. Jadi Allah panggil orang yang beriman dengan panggilan yang penuh cinta dan kasih sayang. Setelah itu Allah kasih tahu orang-orang yang beriman. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan sekali-kali kamu mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai awliya. Awliya itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata wali. Kata wali ini memiliki arti yang cukup banyak. Secara bahasa, pengertian dasar daripada wali artinya adalah yang dekat. Jadi kalau disebut waliullah, artinya orang yang dekat dengan Allah. Karena dia taqarrub ilallah, dia ibadah, menjauhkan diri dari segala maksiat, melaksanakan segala kewajiban, sampai Allah mencintai dia. Saudara, nah ini disebut waliullah. Tapi jangan lupa, bahwa wali juga punya arti selain arti yang dekat. Satu, terkadang diartikan teman setia. Dua, terkadang diartikan sebagai pelindung. Tiga, terkadang diartikan sebagai penolong. Empat, terkadang diartikan sebagai pemimpin. Nah, bahkan kadang-kadang diartikan sebagai pengurus dan yang mengatur urusan. Nah, jadi sehingga pada akhirnya muncullah istilah-istilah yang menggunakan kata wali. Nah, seperti apa? Waliul Amr, Waliul Madinah, atau kita sebut ada wali kota. Kalau di Aceh disebut wali Nanggro. Nah, kemudian ada lagi disebut wali kelas, wali murid, sampai kepada wali nikah. Pengertiannya nggak keluar dari tadi. Ima pelindung, ima pemimpin, ima penolong, ima pengatur, ima pengurus, ima teman setia, ima orang yang dekat, saudara. Nah, karenanya kalau kita membeli mushaf Quran dengan terjemahan, nah, jadi jangan kaget. Kalau surat Al-Maidah ayat 51, mushaf cetakan yang ini mengartikan pelindung. Mushaf cetakan yang satu mengartikan teman setia. Mushaf cetakan yang satunya lagi mengartikan penolong. Mushaf yang satu lagi mengartikan pemimpin. Semua tafsir benar. Karena memang aulia itu artinya bisa pelindung, bisa penolong, bisa pengatur, dan bisa pemimpin. Nah, yang jadi persoalan adalah silakan saja terjemahan tadi mengartikan penolong, pembela, pemimpin, dan seterusnya selama tidak keluar dari makna-makna tadi. Tapi dengan syarat, jangan membatasi makna. Nah, artinya jangan membatasi makna, seperti yang terjadi saat ini. Saudara, ada yang mengatakan begini, ini mengatakan nggak sembarang orang. Ini dianggap kiai, dianggap ustadz, dianggap tokoh. Dia katakan surat Al-Maidah ayat 51 itu hanya melarang umat Islam mengangkat Yahudi Nasrani sebagai pelindung, bukan sebagai pemimpin. Jadi menurut mereka, sebagai pelindung nggak boleh. Kalau sebagai pemimpin boleh. Ada lagi yang mengartikan, itu ayat bicara soal teman setia. Yang nggak boleh itu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau sebagai pemimpin, boleh. Nah, di sini dia ingin membatasi makna. Makna dibatasi untuk beberapa arti yang dia suka. Setelah itu dia menggunakan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu adalah memahami yang tersirat kebalikan dari yang tersurat.
Oh, yang tersirat pelindung. Berarti yang nggak boleh pelindung. Selain pelindung boleh. Berarti pemimpin nggak apa-apa. Itu mafhum mukhalafah namanya, saudara. Nah, cuman untuk menggunakan mafhum mukhalafah ini kita dijebak dulu dengan makna yang dibatasi. Tahdidul makna. Nah, ini yang berbahaya. Nah, tapi kalaupun mereka menggunakan siasat pemahaman seperti itu, tetap bisa kita jawab. Baik, katakanlah artinya teman. Artinya bukan pemimpin. Jawabnya singkat. Kita gunakan mafhum muwafaqah. Apa itu mafhum muwafaqah? Memahami yang tersirat sejalan dengan yang tersurat. Bahkan kadang-kadang yang tersirat lebih utama daripada yang tersurat. Nah, itu disebut mafhum muwafaqah. Artinya begini. Kalau teman aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Itu namanya mafhum muwafaqah, saudara. Kalau dia mau pakai siasat main usul fikih semacam itu, bisa kita jawab. Oh, kalau dia katakan enggak, ini artinya pelindung, bukan pemimpin. Kita jawab lagi. Kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Loh, kenapa? Karena setiap pemimpin wajib menjadi pelindung orang yang dipimpin. Siapapun pemimpin wajib jadi pelindung orang yang dipimpin. Kita pemimpin rumah tangga wajib jadi pelindung anggota rumah tangga kita. Nah, pemimpin suatu kota wajib dia menjadi pelindung warga di kotanya. Jadi setiap pemimpin wajib menjadi pelindung. Tapi setiap pelindung belum tentu dia jadi pemimpin. Nah, ini yang nggak boleh kita lupa. Artinya apa? Kalau pelindung aja nggak boleh, apalagi pemimpin. Jadi mau diputar balik itu makna bagaimana? Nggak bisa. Jadi kalaupun mereka ingin membatasi makna kepada teman atau kepada pelindung, tetap dengan menggunakan mafhum muwafaqah bahwa ayat tadi berlaku untuk kepemimpinan. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi umat Islam. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Jadi hati-hati. Mereka ini sudah mulai bermain-main dengan ayat. Mereka mau bolak-balik ayat, saudara. Mereka mulai kutak-katik makna ayat. Dipikirnya ulama-ulama nggak paham. Ulama-ulama nggak ngerti, saudara. Dipikir nih kita goblok semua bahasa Arab, saudara. Nah, kemudian baik. Setelah itu mari kita lihat. Jadi dalam ayat tadi jelas Allah menyuruhkan orang beriman jangan mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Nggak boleh. Nah, kalau pertanyaannya kenapa sih nggak boleh? Nah, salah satu alasannya Allah sebut dalam ayat. Ba'duhum awliya'u ba'din. Hati-hati. Sebagian mereka itu adalah pemimpin untuk sebagian yang lain. Pelindung untuk sebagian yang lain. Penolong sebagian yang lain. Artinya kalau kita mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kita, ke depan dia akan salah gunakan itu kekuasaan dan wewenangnya untuk demi kepentingan golongannya. Allah udah kasih peringatan tuh. Salah satu kenapa nggak boleh? Hati-hati, jangan buka jalan buat mereka. Nah, maka itu mari kita lihat di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqala ta'ala walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Artinya Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir satu jalan pun untuk menguasai dan mengerjai orang-orang beriman. Artinya Allah melarang. Kita ini nggak boleh memberikan jalan sekecil apapun kepada orang kafir untuk bisa ngerjai kita. Camkan baik-baik. Satu jalan aja nggak boleh kita kasih buat orang kafir. Satu jalan aja nggak boleh kita kasih. Nah, kalau orang kafir diangkat jadi pemimpin, itu berarti semua jalan kita kasih dia. Kalau dia diangkat jadi pemimpin, berarti semua jalan kita kasih dia. Karena nanti dia yang atur. Keputusan bidang ekonomi, keputusan bidang politik, keputusan bidang keamanan, keputusan bidang sosial, keputusan bidang keagamaan. Berarti semua jalan kita kasih dia buat dia ngerjain kita. Padahal Allah sudah melarang, jangankan semua jalan. Satu jalan pun. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabilan. Satu jalan pun Allah tidak izinkan kita memberikan kepada orang kafir peluang untuk bisa menguasai dan mengerjai kita, saudara. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik. Baik, selanjutnya masih dalam ayat yang sama. Allah menyatakan wa may yatawallahum minkum. Wa man yatawallahum minkum. Jadi barang siapa di antara kamu nih, minkum, dari kamu nih, siapa saja, man itu lafzun am. Siapa saja
Artinya siapa saja, mau kiai ke, mau santri ke, mau pejabat ke, mau rakyat ke, mau kaya ke, mau miskin ke, mau perempuan ke, mau laki ke, siapa saja. Siapa saja dari kamu, hai orang beriman, siapa saja, yatawallahum, mengangkat mereka menjadi pemimpin atau pelindung atau menolong atau menjadikannya sebagai teman setia, fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka, ya ikhwan. Na'udzubillah min